Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi dengan Bimbel Aritmatika. Pada video kali ini kita sudah sampai pada nomor 3, yaitu jarak bidang ke bidang. Misalkan ada bidang alfa, kemudian ada bidang beta, kita akan menentukan jarak bidang alfa dengan bidang beta. Caranya, tentukan sebuah titik pada bidang alfa, misalkan titik A. Kemudian dari titik A kita tarik tegak lurus dengan bidang beta. Misalkan ini di titik B. Garis AB ini tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang beta. Demikian juga garis AB tegak lurus dengan garis yang ada di bidang alfa. Inilah yang dinamakan jarak antar bidang. Jarak antar bidang itu tidak hanya berlaku untuk dua titik ini. Misalkan dua titik ini kita geser dimanapun, titik A di seluruh bidang alfa, titik B di seluruh bidang beta, maka jaraknya akan tetap sama. Nah, inilah jarak antar bidang. Adik-adik, saya kasih tips untuk mengerjakan jarak bidang ke bidang. Yang pertama, tentukan garis pada masing-masing bidang. Yang kedua, tentukan segitiga. Mungkin langsung ketemu segitiga siku-siku, mungkin juga tidak. Yang memuat titik pada garis yang pertama misalnya, dan garis pada bidang yang lain. Yang ketiga, gunakan teorema Pythagoras, yaitu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. C ini sisi miring, A dan B sisi siku-siku. Tips yang keempat, aturan luas segitiga. L sama dengan 1/2 kali alas kali tinggi. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktek ke contoh soal. Nomor 1, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Titik P, Q, R, dan S berturut-turut terletak pada pertengahan BC, CG, DH, dan AD. Pertanyaannya, tentukan jarak antara bidang ABGH dan bidang PQRS. Kita jawab, kita gambar dulu kubus ABCDEFGH, kemudian panjang rusuknya 8, titik P pada pertengahan BC. Ini BC, berarti titik P ada di sini. BP 4, kemudian PC juga 4. Titik Q pada pertengahan CG. Ini CG, berarti di sini titik Q. CQ di sini 4. QG juga 4. Kemudian R pada pertengahan DH. Di sini DH, berarti R ada di sini, sama ya ukurannya, 4, 4. Kemudian S pada pertengahan AD. Di sini AD, kemudian ini titik S. Di sini juga 4, 4. Nah, kita akan cari jarak antara bidang ABGH dan bidang PQRS. Sekarang kita hubungkan dulu bidang ABGH ini ya. Kita buat bidangnya. Nah, kemudian bidang PQRS kita hubungkan P ke Q. Nah, ini ya. Supaya lebih jelas ini kita beri warna. Nah, terlihat ya adik-adik. Gambarnya sejajar gitu ya, miring gini ya. Nah, di sini ada segitiga BCD.
BCG. Ini siku-siku di C. Ini kita pindah dulu supaya lebih jelas. Nah, gambarnya seperti ini ya. BCG, siku-siku di C, kemudian garis PQ ini ada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita cari dulu panjangnya BG. Ini ya. Ini diagonal bidang. Kita cari pakai segitiga BCG gitu ya. Ini BCG, siku-siku di C. Panjang sisi siku-sikunya 8, di sini juga 8. Berarti BG 8 akar 2. Nah, sekarang yang dimaksud jarak antara bidang ABGH dan bidang PQRS itu tidak lain kita mencari jarak garis BG dengan garis PQ. Yang ini ya, garis BG dan garis PQ. Jadi kita buat dulu tinggi segitiga BCG. Ini segitiga sama kaki, kita tarik tinggi dari C, berarti ini di tengah-tengah gitu ya. Ini siku-siku, misalkan perpotongan ini kita kasih titik O, kemudian di sini titik T. Nah, jarak garis BG dengan PQ itu yang mana? Yaitu yang TO ini ya, yang saya kasih warna merah. Nah, kita akan cari TO. Nah, sekarang kita cari dulu CO. Adik-adik lihat ini lagi. Di sini BG diagonal bidang, CF itu juga diagonal bidang. Itu panjangnya sama dengan BG. Nah, CO itu di tengah-tengah ini ya, ketemunya CO ada di sini, jadi setengah dari 8 akar 2. Jadi, CO sama dengan 4 akar 2. Nah, dari sini, sekarang adik-adik perhatikan, di sini ukurannya 4, di sini juga 4, artinya 1:1. Jadi, garis PQ ini juga membagi jadi 2 ya, ini sama panjang. Gitu ya. Jadi, kita bisa cari TO sama dengan 1/2 kali CO. Sama dengan 1/2 kali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2 cm. Nah, jadi TO 2 akar 2, CT juga 2 akar 2. Jadi, sudah ketemu jarak antara bidang ABGH dan bidang PQRS, yaitu 2 akar 2 cm. Selanjutnya, nomor 2, perhatikan gambar balok berikut. Gambarnya seperti ini. Titik K dan L berturut-turut di tengah rusuk AB dan rusuk DC. Titik M dan N berturut-turut di tengah rusuk EF dan rusuk HG. Pertanyaannya, tentukan jarak antara bidang KLHE dan bidang BCNM. Kita jawab. Kita gambar dulu. Titik K di tengah rusuk AB. Sini ya, berarti titik K. Berarti AK ini 9, KB juga 9. Kemudian titik L di tengah rusuk DC. Yang belakang sini ya. Di sini L. Sama ya, ukurannya 9, 9. Kemudian titik M itu di tengah rusuk EF. EF ada di sini, berarti di sini ada titik M. Kemudian titik N di tengah rusuk HG. Rusuk HG berarti di sini titik N. Nah, kita akan mencari jarak antara bidang KLHE dan bidang BCNM. Kita buat dulu bidangnya KLHE. Kita hubungkan. Nah, bidangnya ini ya. Kemudian bidang BCNM. Ini BCNM. Kita buat. Nah, sekarang terlihat jelas ya.
Nah, sekarang kita akan menentukan segitiga yang ada kaitannya dengan dua bidang ini. Nah, kita pilih titik K ini ya, adik-adik ya. Kita hubungkan titik K ini ke M. Nah, jadi terbentuk segitiga BKM gitu ya. Ini siku-siku di K. Sekarang kita pindah dulu. Nah, segitiga seperti ini ya, BKM, siku-siku di K. Sekarang ukurannya kita tulis BK 9, KM 12. Nah, kita cari BM sekalian ya. Kita gunakan triple Pythagoras saja. 9 kita bagi 3, 3. 12 kita bagi 3, itu 4. 3, 4, pasangannya 5 itu ya. Karena tadi kita bagi 3, berarti 5 kali 3, itu 15. Nah, ketemu 15 ya BM-nya. Nah, sekarang yang dimaksud jarak bidang KLHE dan bidang BCNM, yang ini ya, warna hijau sama warna merah ini, yaitu kita tarik K, siku-siku ke garis BM itu ya. Kita tarik K, tegak lurus ke garis BM. Nah, misalkan ini kita beri titik O gitu. Nah, dari sini kita bisa gunakan aturan luas segitiga untuk mencari OK gitu ya. Apabila alasnya BM, tingginya OK. Jadi, setengah kali 15 kali OK. Kemudian, kalau alasnya BK, tingginya KM. Sama dengan setengah kali 9 kali 12. Setengah kita coret, OK sama dengan 108 dibagi 15. Misalnya dibagi 3 semua dulu juga boleh, langsung juga boleh. Ini sama dengan 7,2 satuan panjang. Nah, sudah ketemu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu. Silakan adik-adik banyak berlatih. Jangan lupa adik-adik subscribe supaya tidak ketinggalan video-video pembelajaran dari Bimbel Aritmatika. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.